Ya, berjumpa lagi dengan Bapak dalam pembelajaran e-learning mata pelajaran Bahasa Indonesia. Baik anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa agar ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat untuk diri kita ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minasyolihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Ya, baik anak-anak, untuk selanjutnya jangan lupa sebelum memulai pembelajaran kalian mengisi dulu absensi e-learningnya ya, agar absensi kalian itu nanti tercatat dan juga terdata di absensi Bapak ya, agar tidak dianggap alfa atau membolos. Ya, kalian dapat mengisi absensi e-learningnya dengan cara mengklik absensi untuk pertemuan hari ini. Nah, kalau sudah, baru nanti kita lanjut ke materi. Tapi sebelumnya Bapak ingatkan nih, kalian siapkan dulu buku dan alat-alat tulis yang lainnya. Barangkali ada materi atau yang penting kalian bisa dicatat ya, karena nanti untuk soal-soalnya yang terakhir itu ada kaitannya dengan materi yang kita bahas hari ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu materinya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang teks cerita inspiratif, di mana kompetensi dasarnya atau KD-nya yaitu mengidentifikasi isi ungkapan simpati, kepedulian, empati atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif. Nah, untuk tujuan pembelajarannya sendiri yaitu yang pertama, kalian diharapkan mampu untuk mendata isi ungkapan simpati, kepedulian, empati atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif. Dan yang kedua, tujuan pembelajarannya yaitu kalian diharapkan mampu menanggapi isi ungkapan simpati, kepedulian, empati atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif dengan alasan yang logis. Apa itu logis? Iya, betul sekali, logis itu masuk akal ya. Alasannya logis berarti alasan yang masuk akal. Dan juga tadi berulang kali di indikator dan juga KD itu ada kata-kata simpati dan juga empati. Di sini Bapak jelaskan dulu ya, tentunya kalian barangkali ada yang masih bingung, apa sih Pak, kok bukannya simpati dengan empati itu sama ya Pak? Ya, tentunya berbeda karena kalau simpati dan empati itu maknanya berbeda, makanya katanya pun berbeda, tidak sama ya. Bapak ingatkan lagi, di mana kalau simpati itu perasaan di mana kalian itu bersimpati atau ikut merasakan sedih. Misalkan ada teman kalian yang mengalami musibah, kalian pun ikut merasakan kesedihannya, dan itu yang dinamakan dengan simpati, atau kalian bersimpati atau ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Sedangkan empati itu berbeda, tentunya hampir sama ya, sebetulnya hampir sama, hanya perbedaannya jika empati itu betul kalian itu ikut merasakan kesedihan atau merasakan senang atas apa yang dirasakan oleh orang lain, karena kalian juga pernah mengalami sebelumnya. Nah, misalkan di sini ada teman kalian mendapatkan musibah atau kehilangan handphone, misalkan kalian ikut merasakan sedih dan juga memiliki rasa yang sama. Karena apa? Karena kalian juga pernah mengalami kehilangan handphone sebelumnya. Jadi kalian juga ikut pernah merasakan karena kalian pernah mengalami atau punya pengalaman hal yang sama yang dialami oleh teman kalian. Nah, itu bedanya. Kalau simpati itu kalian hanya ikut merasakan, tapi kalau empati kalian itu ikut merasakan karena kalian punya pengalaman sebelumnya mengalami hal yang sama dengan apa yang dialami oleh orang lain. Itu perbedaannya. Baik, selanjutnya untuk pembelajaran kali ini kita harus tahu dulu nih, apa sih cerita inspirasi itu? Inspirasi ya, ingat inspirasi tentunya kalian pasti ada beberapa yang paham nih, inspirasi berarti harus sambil menginspirasi dong Pak. Iya betul sekali, dimana kalau teks inspirasi itu yaitu pengertiannya teks yang berisi kisah atau pengalaman hidup seseorang. Tentunya di sini tidak asal kisah atau pengalaman hidup seseorang ya, tidak asal ditulis atau diceritakan. Tentunya cerita di sini pengalaman hidup yang baik, karena agar bisa dijadikan inspirasi untuk menambah semangat seseorang dalam menjalani kehidupannya, atau bisa dijadikan sebagai acuan atau motivasi kehidupannya. Dan biasanya kalau dijadikan inspirasi itu biasanya tokoh-tokoh yang
bagus ya, seperti misalkan tokoh pahlawan ini atau misalkan orang yang sukses itu biasanya bisa dijadikan untuk inspirasi atau motivasi hidup kalian. Nah, itu kenapa cerita inspirasi itu wajib diangkat dari cerita-cerita yang mampu memotivasi. Contohnya misalkan ada kisah hidup teman kalian itu sukses menjadi pengusaha yang kaya sekota Cirebon. Nah, kalian terinspirasi atau termotivasi dengan cerita hidupnya. Nah, itu yang namanya cerita inspirasi. Itu teman kalian akan menceritakan cara-cara gimana sih agar sukses, agar kalian mau mengikuti. Nah, itu yang namanya cerita inspirasi, itu yang mampu memotivasi kalian agar mau mengikuti cerita hidupnya tersebut atau dijadikan acuan agar kalian juga ikut sukses dalam hidupnya. Ya, selanjutnya gimana setelah pengertian Bapak akan menjelaskan tentang ciri dari teks inspirasi. Apa aja sih Pak cirinya? Yang pertama yaitu adanya tema. Tentunya kalau dalam cerita itu pasti ada temanya ya, nggak mungkin cerita tidak ada temanya. Berarti nanti asal menceritakan saja, di sini harus ada temanya. Misalkan temanya itu tentang apa sih? Boleh tentang kehidupan, tentang edukasi atau pendidikan, atau temanya tentang moral atau tentang kelakuan yang harus berkelakuan baik dan juga yang lain sebagainya, atau persahabatan juga boleh di sini yang menginspirasi ya. Ini misalkan ada persahabatan, kisah itu dari kecil sampai dewasa bahkan sudah mempunyai anak dan yang lainnya tetap bersahabat, tidak terpecah belah sama sekali. Itu juga kan menginspirasi bagaimana caranya kalian itu menjaga persahabatannya. Nah, seperti itu. Tema bisa macam-macam ya, sesuai dengan keinginan kalian. Tentunya yang menarik, kalau tema itu yang menarik. Jadi temanya itu kalau tidak benar kan tentunya orang lain juga pasti nggak bakal mau membacanya, betul nggak? Iya, jadi harus yang menarik. Dan yang kedua harus bersifat inspiratif atau menginspirasi, dan biasanya itu terdapat alur cerita. Nah, yang ketiga itu harus ada judul. Nah, tentunya tema dengan judul itu berbeda. Kalau tema itu ide yang mendasari dari cerita tersebut, misalkan temanya itu tentang edukasi atau pendidikan dan juga judulnya itu ceritanya tentang giat belajar atau rajin bersekolah. Berbeda ya, tentunya tema dengan judul itu berbeda. Nah, yang keempat biasanya itu ada alur. Alur, apa sih alur? Alur kan biasanya terdapat dalam unsur-unsur itu ya, dalam cerita ya, yang pernah kalian belajar di cerpen pun ada kan alur. Alur apa saja biasanya terjadi, ada alur maju, mundur, dan campuran. Nah, di sini di cerita inspiratif juga ada nih alurnya, karena ya, yang namanya cerita inspiratif itu kan dapat disebut juga dengan teks cerita atau bersifat narasi ya. Kalau narasi itu kan ada jalan ceritanya, ada tokoh-tokohnya, dan juga ada alur waktunya. Nah, itu ciri-ciri utamanya dari cerita inspiratif. Tentunya kalau misalkan kita ingin menceritakan tentang kisah hidup kesuksesan seseorang, kan ada alur ceritanya ya, atau jalan ceritanya dari mulai dia awal bagaimana merintis usahanya sampai naik menjadi sukses itu, dan akhirnya dia menjadi pengusaha yang hebat kan, bagaimana itu ada jalan ceritanya dia ada, atau ada alur ceritanya, dimana alur cerita juga bisa dikatakan sebagai jalan cerita. Nah, itu oleh kenapa cerita inspiratif itu bisa disebut juga dengan cerita karena adanya alur di sana yang mendukung dari kisah tersebut atau bersifat naratif ya. Dan yang kelima itu yang paling penting di sini, kalau cerita inspiratif itu harus berdasarkan dengan kisah nyata. Jangan mengarang di sini, harus berdasarkan kisah nyata, ada fakta-fakta atau memang ceritanya itu terjadi dalam dunia nyata. Biasanya kalau dalam buku atau dalam buku cerita inspirasi itu diungkapkan dalam buku biografi atau buku autobiografi. Apa sih Pak buku biografi? Biasanya buku biografi itu buku yang menceritakan tentang kisah hidup seseorang. Yang dulu sempat booming itu terkenal itu biasanya ada ya seorang Hairil Tanjung, si anak singkong. Itu kan ada bukunya, dari mulai dia itu hidup dari desa, anak yang tidak punya apa-apa, dia punya cita-cita yang sangat besar, bertekad ingin menjadi orang yang sukses. Akhirnya dia merantau ke kota itu untuk sukses, dan sampai sekarang itu dia menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Itu siapa sih Hairil Tanjung itu? Itu loh yang punya Trans Studio, Trans TV, dan juga Transmart, yaitu Transkop itu punyanya Pak Hairil Tanjung. Awalnya dia bukan orang apa-apa ya, dari kampung atau dari desa, tapi karena punya cita-cita yang sangat besar, dia akhirnya memutuskan untuk hijrah ke kota dan juga menjadi sukses seperti sekarang. Dan akhirnya cerita atau kisah hidupnya itu dibukukan atau dijadikan sebuah buku karena menginspirasi banyak orang-orang di Indonesia agar sama seperti dia yang mau sukses
akhirnya dibuatkan menjadi buku. Itulah yang dinamakan dengan buku biografi dan juga atau buku autobiografi. Bedanya apa sih Pak buku biografi dan juga autobiografi? Nah, kalau buku biografi itu kisah hidupnya itu dituliskan oleh orang lain. Jadi yang menuliskannya itu bukan orang yang suksesnya, tapi orang lain. Jadi misalkan kalian itu ada terinspirasi dengan teman kalian yang sukses. Misalkan ada teman kalian sukses punya usaha di kota Cirebon, jadi orang terkaya nomor 1 di kota Cirebon. Kalian ingin penasaran nih, gimana sih caranya teman kalian bisa sesukses itu? Nah, baru kalian mewawancarai teman kalian itu gimana sih kiat-kiatnya dari awal ceritanya itu, usahanya itu seperti apa sampai bisa sesukses itu. Nah, baru kalian karena penasaran kalian mewawancarai dan juga mendapatkan ceritanya. Oh, berarti ceritanya seperti itu. Kalian tulis cerita kisah teman kalian yang sukses itu, kemudian kalian bukukan. Nah, itu yang namanya biografi. Sedangkan kalau autobiografi itu benar-benar yang menuliskan atau yang membuat bukunya itu dirinya sendiri. Jadi dia menceritakan sendiri kisah sukses dia itu seperti apa, akhirnya dibuat menjadi buku. Itu ya, kalau biografi itu dituliskan oleh orang lain kisah suksesnya. Tapi kalau autobiografi itu dituliskan oleh dirinya sendiri. Dan yang keenam, ciri-ciri dari cerita inspiratif yaitu adanya tokoh yang diceritakan. Tentunya ada tokoh. Kalau tokohnya biasanya berupa manusia, pasti nggak mungkin kalian mengisahkan kisah sukses meja, bangku atau kursi, itu kan benda mati ya, pasti nggak bisa dituliskan kisah suksesnya seperti apa ya, nggak mungkin seperti itu. Atau kalian pengen kisahnya itu mengangkat dari hewan, itu kan tidak boleh ya, karena kalau misalkan kisahnya bertema tentang hewan, itu kan namanya fabel nih. Dan juga tidak ada dong mengangkat hewan yang sukses menjadi seorang pengusaha atau hewan yang sukses menjadi pengusaha, itu kan nggak ada dalam cerita ya, itu hanya dari cerita dongeng atau fabel ya, karena fabel itu bukan diangkat dari cerita nyata. Tentunya kalau cerita inspirasi itu harus berdasarkan dari kisah nyata dan juga ada tokoh di sana, yaitu tokohnya berupa manusia. Yang kita angkat itu apanya? Kisah sukses perjalanan hidupnya ya, seperti itu. Baik anak-anak, mungkin cukup sampai di sini ya. Jadi kesimpulan pembelajaran kali ini itu tentang apa sih arti dari cerita inspiratif, yaitu cerita yang mampu memotivasi kalian atau menjadi acuan kalian dalam menghadapi kehidupan agar bisa sukses ya. Dan yang kedua itu ciri-cirinya apa saja? Tadi telah disampaikan ya, ada 6 poin. Yang pertama itu harus ada temanya. Yang kedua itu ada bersifat inspiratif atau memotivasi. Yang ketiga terdapat judul. Yang keempat terdapat alur cerita atau jalan ceritanya. Dan yang keempat itu harus diangkat berdasarkan kisah nyata. Dan yang terakhir itu ada tokoh yang diceritakan, yaitu tokoh utamanya berdasarkan manusia yang diangkat ya. Oke, mungkin cukup sekian pertemuan untuk kali ini. Jangan lupa setelah ini kalian kerjakan soal-soal evaluasi latihannya ya, yang berupa soal pilihan ganda. Nanti kalian kerjakan, itu kerjakannya kalian waktunya 30 menit. Dan juga kalian bisa 2 kali untuk mengerjakannya. Jadi kalau misalnya percobaan pertama atau pengerjaan pertama nilai kalian masih kurang maksimal atau di bawah KKM, kalian bisa dicoba lagi di yang kedua. Dan semoga saja di latihan yang percobaan yang kedua nilainya itu lebih memuaskan lagi, dan terus berusaha ya agar kalian bisa sukses ya, agar nilainya juga bisa maksimal. Oke, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak ucapkan sampai sekian untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa lagi di pembelajaran e-learning berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.